bersama membangun gereja dan bangsa dalam spiritualitas dialog, hubungan antar agama dan kepercayaan. Selamat sore Bapak Uskup, para romo, para suster, dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Kapel Santo Fransiskus, Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pada hari ini, Selasa, 25 Februari 2025, kita akan bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi untuk membuka rapat pleno atau pertemuan nasional Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dalam perayaan Ekaristi ini juga akan dilakukan pelantikan pengurus Komisi HAK KWI periode 2025-2028. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Monsinyur Christophorus Triharsono, Ketua Komisi HAK KWI, dan konselebran Romo Aloysius Budi Purnomo, Sekretaris Komisi HAK KWI, dan Romo Albert Arina, pengurus Komisi HAK KWI. Dalam perayaan Ekaristi ini, paduan suara berasal dari Paroki Yakobus Santo Yakobus Kelapa Gading, Jakarta. Selama perayaan Ekaristi berlangsung, dimohon untuk tidak mengambil foto atau video yang dapat mengganggu kelancaran perayaan, sebab sudah ada petugas khusus dari tim Komsos KWI. Marilah sekarang kita berdiri, membuka hati bagi Tuhan, dan dengan sukacita menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Yang mulia dan yang terkasih, Monsinyur Christophorus Triharsono sebagai Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, para romo, suster, saudari-saudara, baik yang akan dilantik sebagai pengurus untuk Komisi HAK KWI periode 2025-2028, juga para ketua Komisi HAK yang kami undang 38 keuskupan plus 1 keuskupan TNI Polri. Selamat datang di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia. Sesuai dengan direktorium, rapat pleno kita selenggarakan di kantor KWI ini supaya kita bisa menikmati suasana kantor yang baru ini. Kita bersyukur karena tampaknya komisi-komisi yang menyelenggarakan pleno kita mengawali Bapak Uskup sebagai yang pertama, dan hadir di tengah-tengah kita juga sahabat rumpun
Ketua Komisi Kerawam, Romo Hans Jiharut yang duduk di belakang, sebagai bentuk dukungan untuk sahabatnya, karena kita ini rumpun kemasyarakatan, ada Kerawam, ada PSE, ada Karina, ada KKPMP, ada SGPP, dan kemudian Komisi HAK. Kita akan mempersembahkan seluruh karya pelayanan harapan. Kita percaya bahwa sebagai rasul-rasul Kristus dalam dialog yang bersumber berakar pada iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus akan menjadi berkat bagi umat dan masyarakat. Bapak Uskup, kami mohon berkenan untuk mempersembahkan perayaan Ekaristi ini dan nanti melantik para pengurus yang baru. Saudara-saudari, marilah kita mengakui kekurangan kelemahan kita di hadapan Allah supaya pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kasih karunia-Mu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi kami, sehingga kami terbebas dari hawa nafsu duniawi dan menjadi pribadi yang rendah hati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Anakku, jika engkau mau mengabdi kepada Tuhan, bersiap-siaplah menghadapi pencobaan. Tabahkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan gelisah pada waktu malang. Berpautlah kepada Tuhan, jangan berpaling daripadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Terimalah saja apapun yang menimpa dirimu, dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Sebab emas diuji dalam api, tetapi orang yang dikasihi Tuhan diuji dalam kancah penghinaan. Percayalah pada Tuhan, maka Ia pun menghiraukan dikau. Ratakanlah jalanmu dan berharaplah kepadanya. Kalian yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasihan-Nya dan jangan menyimpang, supaya kalian jangan terjatuh. Kalian yang takut akan Tuhan, percayalah padanya, niscaya kalian tidak akan kehilangan ganjaran. Kalian yang takut akan Tuhan, harapkanlah yang baik, sukacita kekal, dan belas kasihan. Ingatlah akan angkatan yang sudah-sudah, dan perhatikanlah. Pernahkah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepadanya? Pernahkah Tuhan meninggalkan orang yang tekun bertakwa? Pernahkah Tuhan tidak menghiraukan orang yang berseru kepadanya? Sungguh, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan di waktu kemalangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada
pada hari-hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Selain salib Tuhan, karenanya dunia tersalib bagiku dan aku bagi dunia. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak tahu hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka semua diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya
dan menjadi pelayan semuanya. Yesus lalu memanggil seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, suster, bapak dan ibu, saudara-saudariku semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Ini luar biasa, selama 6 tahun lebih saya jadi uskup, baru pertama kali ada pertemuan nasional. Dan saya juga pertama kali jadi uskup, jadi punya pengalaman. Saya merasa senang sekali ada satu kesatuan yang sebenarnya memang harus dijaga, karena ini bukan hanya sekedar kembali lagi supaya damai, supaya juga baik, tapi adalah dialog ataupun juga mewartakan kabar gembira itu memang sebenarnya dasar fundamental dari sebenarnya setiap manusia hidup untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Ini yang sebenarnya semuanya harus menjadi. Dan termasuk saya ketemu dengan yang senior-senior, mungkin karena tidak ada lagi. Saya 9 tahun dulu jadi komisi hak di keuskupan, masih ketemu lagi juga dengan romo yang dari Tanjung Karang. Sampai sekarang saya jadi uskup ketemu lagi, kayaknya nggak ada orang di sana. Lalu romo ini terus jadi ketua, bahkan saya tanya tadi 20 tahun. Tapi saya juga pernah melihat Romo Budi Purnomo, waktu saya juga masih jadi, sekarang juga malah jadi ketua di KWI. Lalu sekarang saya melihat juga kayak Pak Rudi dan seterusnya. Saya pernah lihat juga Mbak Olga yang bersama dengan Beni Susetio. Ini luar biasa. Tapi apakah ini yang disebut yang diberkati itu ya hanya itu saja? Ini yang menjadi suatu pertanyaan. Sekarang saya melihat yang baru karena memang saya baru pertama kali untuk yang nasional ini. Di sini prosentase, ini survei yang dibuat jelas bukan dari Cak Lontong, tapi survei dari seorang psikolog. Saya tidak sebutkan namanya. Prosentase orang yang ingin mencari popularitas, prosentase orang yang ambisius untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi lagi apapun, hasilnya prosentase orang itu sedikit. Jadi makanya kalau kita pengen jadi sesuatu, jangan ambisius. Itu hasilnya sedikit. Dan bukan hanya hasilnya sedikit, hasil baiknya, fungsinya sedikit. Makanya kalau apapun yang dimulai dari ambisius, dimulai dari keinginan sendiri dan sebagainya, hasilnya juga tidak akan baik dan juga cuma sedikit. Apalagi ini yang disebut dengan ambisius uskup. Tidak ada. Saya hanya mengatakan tidak ada. Kalau pengen jadi ambisius jadi uskup pasti akan gagal duluan, gagal total sebelumnya kalau yang pengen jadi ambisius jadi itu. Tetapi kebalikannya, ketika orang tidak berambisi dan tidak pengen satu tempat tertentu, malah justru diangkat. Dan ini kualitasnya, orangnya banyak. Jadi kalau sekali lagi masalah dialog, keterbukaan, kehadiran, serawung, ngariung,
Ini adalah kualitas-kualitas yang sebenarnya sedikit hasilnya, tapi kualitasnya tinggi. Maka saya selalu kalau ketemu orang-orang yang sudah terbuka, yang tidak fanatik, yang benar-benar, kalau saya sampaikan, orang cerdas adalah di mana orang bisa menangkap kecerdasan orang lain. Orang baik adalah di mana orang-orang yang bisa menangkap kebaikan orang lain. Dan orang suci adalah di mana sebenarnya bisa menangkap kesucian orang lain. Dia tidak ambisius, dia tidak sesuatu menilai hanya dari dirinya, tetapi dari orang lain. Disinilah sebenarnya orang-orang yang berkualitas. Inilah yang diberkati. Maka saya senang sekali kalau ketemu dengan orang Islam, pimpinan agama manapun, atau juga orang Kristen, atau Buddha, Hindu, dan termasuk orang Katolik sendiri yang mau sibuk-sibuk untuk tidak jago kandang, segala-galanya punya untuk keluar, bahkan berani mewartakan. Itu adalah orang-orang yang diberkati, berkatnya khusus. Jadi saya sering mengatakan kepada mereka semua, entah kiai, entah siapa saja, luar biasa kalau sudah nggak ada fanatik, dia nggak ngeblok. Tapi sekali lagi, ini adalah orang-orang yang diberkati dan khusus, sedikit berkualitas, dan kembali lagi saya bilang, tidak ambisius. Semakin tidak populer, semakin tidak ambisius kejar dunia, yang mau berdialog, yang mau terbuka, yang mau bersalib, ini kecil, sedikit, tetapi berkualitas. Dan disinilah semakin itu semakin sebenarnya lebih besar. Maka kalau pernah orang cari prestise, salah. Prestise didapat gratis, didapat berkat, rahmat dari Allah. Prestise. Kalau prestasi, semua orang berusaha untuk mencapai ke sana, kadang-kadang salah mencari prestise. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerajaan dunia sangat berbeda dengan kerajaan Allah, sangat berbeda dengan dunia, dan suatu keilahian berbeda sekali dengan yang insani. Di sini mau digarisbawahi dalam kitab suci juga. Maka saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak diketahui ketika mengajar, ketika memberikan sesuatu yang baik, ketika sesuatu membuat mukjizat dan lainnya. Tidak pengen diketahui. Justru karena itulah sebenarnya tidak mau populer. Tadi saya semakin tidak mau populer, semakin tidak ambisius dan seterusnya. Ini yang menjadi berkualitas. Bahkan sebagai Tuhan, sebagai yang lebih tinggi, lebih mendalam, itu menyerahkan pada ciptaan anak manusia ke tangan manusia. Ini kerendahan hati yang luar biasa, kualitas yang luar biasa, yang berbeda dari dunia ini. Bahkan dibunuh, direndahkan, dimatikan, diturunkan, dihabisi. Ini yang menjadi dasar, yang berbeda dengan tempat lain, yang berbeda dengan keyakinan lain, yang berbeda dengan, sekali lagi, yang hanya unsur manusia, yang insani tadi. Maka tidak akan tertangkap, sedikit sekali kalau tertangkap, tidak akan tertangkap orang yang tidak terbiasa begini, tidak mengenal yang disebut dengan Yesus bangkit, tidak mengenal yang disebut dengan, sekali lagi, aturan hukum yang biasa-biasa, atau yang tidak dengan rohani, yang tidak suci, yang tidak baik, yang tidak dengan penuh kasih, maka tidak tertangkap. Justru hanya orang menangkap adalah orang-orang yang diberkati, yang menangkap itu semua. Jadi bukan, sekali lagi, di sini nanti ambil anak kecil dan seterusnya, nih seperti anak kecil yang childish atau yang childhood. Bukan itu, tetapi kembali ketika dari kesederhanaan yang kosong itu, dari yang polos, dari yang nol, ternyata kualitasnya luar biasa. Bukan soal anaknya, bukan soal umurnya, tetapi kepemilikan semangat dari anak itulah yang sebenarnya membuktikan kehidupan itu.
dalam berdialog, berkarir, hidup, bercita-cita, dan dalam menjalankan status atau tugas, maka perlu sekali seperti Kristus andap ansor. Justru yang terbukti orang sederhana itu sebenarnya kualitasnya di atas, seperti Paus. Ketika dia mampu segala-galanya, dia menggunakan yang tidak harus digunakan. Itu namanya berkualitas. Seperti anak ini juga kalau saya mau sampaikan, karena dia memiliki kepolosan itu adalah itu memiliki kualitas. Bukan segala-galanya yang ada dia cari dan seterusnya, tetapi memang Allah sendiri memberi. Anak itu adalah luar biasa. Kalau tidak seperti anak ini yang menjadi yang polos itu tadi, yang nol tadi, yang kosong tadi, nggak bisa. Ternyata bukan karena sekali lagi anaknya bagaimana, tetapi ketika dia memiliki, maka dia sebenarnya bisa menjalankan itu. Jadi berkualitas. Kunjungan Paus yang luar biasa kemarin juga sama, bukan pausnya, pemimpin negaranya, bukan pemimpin dunia dan seterusnya, tetapi kembali kesederhanaannya Paus yang dia mampu sebetulnya semuanya, tapi dia tidak menggunakannya. Ketika itu tidak menggunakannya, sama sekali lagi dengan kita-kita ini. Jadi jangan takut, yang mau mulai siap untuk kita tuh punya, karena prestise yang diberikan Allah secara gratis. Kita nggak usah cari prestasi, nggak usah cari sesuatu hal yang lebih-lebih lagi. Inilah sebenarnya yang terbesar dalam kerajaan Allah. Ya, tidak sama sebetulnya dengan yang disebut dengan rip current ya. Menegasikan sesuatu, satu hal, tapi memposisikan yang lain. Nggak cocok juga. Tapi yang disebut dengan kembali, kita sekali lagi tidak jago kandang dan kita sebetulnya memiliki kekuatan itu, itulah yang sebenarnya mau kita ungkapkan. Saya senang dengan pendapatnya Pastor Ismartono waktu itu. Dia berhasil sekali berdialog, dia berhasil sekali untuk komunikasi dengan yang lain. Kenapa? Dibandingkan kalau mungkin dengan saya atau yang lainnya. Katanya orang mengatakan kalau tahu bahasa Arab, kalau tahu juga pengetahuan tentang Islam dan sebagainya, ini lebih mudah untuk masuk dan bergaul dan berdamai. Tidak, salah. Justru yang dibutuhkan adalah keterbukaan, yang disebut damai, yang toleran, sejati. Itulah kepemilikan itu yang luar biasa. Bukan sekali lagi hal-hal yang tadi kita raih, kita cari dan sebagainya sebagai prestasi, tetapi kembali itulah sebetulnya kepemilikan, itulah kerendahan hati dan sebagainya. Jadi Pastor Ismartono pernah menyampaikan, saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa, tapi dia bisa bergaul, dia bisa tidak jago kandang dengan siapapun dan bisa menjadi masuk. Nah ini yang sebenarnya kita kadang salah. Bukan harus apa nih, the right man on the right place ya katanya. Oh tidak. Tapi kembali lagi apa yang sudah didapatkan dari Tuhan sendiri, rasa keterbukaan kita, rasa damai kita yang punya hati. Maka orang-orang yang benar-benar siap, tidak jago kandang untuk keluar adalah yang punya hati. Bukan hanya mempunyai pemikiran, tetapi yang punya hati. Maka kalau saya sampaikan, biasanya kayak di partai, pemimpin partai itu segala-gala otaknya itu ada di sekretaris. Sama uskup juga, itu segala-galanya otaknya ada di sekretaris. Jadi kadang-kadang uskup nggak punya otak. Nah, sekarang saya juga sebagai ketua komisi, otaknya ada di sekretaris. Dia yang banyak kerja, dia yang banyak dan sebagainya, dia yang bisa masuk dan seterusnya. Maka kita bersama-sama menjadilah seperti semangatnya Paus Fransiskus yang luar biasa ketika hadir ke Indonesia. Bukan lagi kehebatannya, tetapi kelihatan hatinya. Semua orang yang bagaimanapun pinternya, cerdasnya, kayanya, ataupun juga yang sangat fundamentalis, tetapi tetap melihat semua mata kepada kesederhanaan Paus. Maka inilah yang disebut dengan seperti anak kecil, seperti anak yang benar-benar nol polos, tetapi memiliki sebenarnya, hanya dia tidak menggunakannya. Servus servorum Dei. Amin. Amin.
kita akan mengikuti upacara pelantikan pengurus Komisi HAK KWI periode 2025-2028. Nama-nama yang akan kami panggil, silakan maju ke depan. Nama-nama ini kami terima berdasarkan surat keputusan Konferensi Wali Gereja Indonesia yang ditandatangani oleh Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Punyamen OSC sebagai Ketua dan Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM sebagai Sekretaris Jenderal. Sebagai Sekretaris, saya sendiri Aloysius Budi Purnomo PR dengan anggota Romo Antonio Suyadi PR, Ketua Komisi HAK Keuskupan Agung Jakarta, dan untuk selanjutnya nanti ex officio siapapun Ketua Komisi HAK Keuskupan Agung Jakarta akan menjadi anggota pengurus. Berikutnya Romo Mikael Indro Susanto Keuskupan Bogor, namun beliau mohon izin karena sedang ada di luar negeri. Selanjutnya Romo Beno Olata GPR Keuskupan Agung Medan. Berikutnya Romo Albert Arina PR Keuskupan Agung Makassar. Selanjutnya Suster Julia Silalahi SDP dari Keuskupan Agung Semarang. Dulu PE, sekarang SDP. Berikutnya Bapak Rudi Prateknyo dari Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta. Ibu Teresia Joyce Damayanti, Keuskupan Bandung. Ibu Olga Lydia, Keuskupan Agung Jakarta. Bapak Albertus Manyus Putut Prabantoro, Keuskupan Agung Jakarta. Dan Ibu Teresia Eka Murti, Keuskupan Agung Jakarta. Nama-nama ini kami putuskan sesuai dengan direktorium representasi kenusantaraan, maka ada Romo Beno dari Medan, ada Romo Albert dari Makassar, ada Romo Indro dari Bogor, ada Suster Julia dari Semarang, termasuk juga Ibu Joyce dari Bandung, Suster Julia, Ibu Teresia Joyce Damayanti, Ibu Olga Lydia, dan Ibu Teresia Eka Murti, representasi gender. Bapak Uskup yang terkasih, setelah berproses beberapa waktu yang lalu untuk mencari tim kerja, yakni pengurus Komisi HAK KWI, pada akhirnya mereka semua telah menyatakan kesediaannya untuk membantu Komisi HAK KWI untuk periode 2025-2028. Oleh sebab itu, mohon Bapak Uskup berkenan meneguhkan dan mendoakan mereka agar berkat kuasa Allah dan bantuan Roh Kudus sendiri, mereka dimampukan dalam mengemban tugas sebagai pengurus Komisi HAK KWI. Terima kasih dan syukur kepada Allah atas kesediaan para romo, suster, dan Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami di dalam tugas dan pelayanan sebagai pengurus Komisi HAK KWI ini. Sekarang marilah kita memohon kepada Allah agar Allah dan Roh Kudus senantiasa membimbing Anda sekalian dalam tugas perutusan ini. Allah sumber kehidupan dan penyelamat kami, Engkau telah berkata kepada Yesaya, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Sebagaimana halnya Yesaya telah bersedia diutus, kini telah hadir di hadapanmu orang-orang yang telah menyediakan diri untuk tugas perutusan Komisi HAK KWI, yakni membantu agar hubungan baik
dan kerjasama yang sudah ada antar umat berbagai agama dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa semakin mantap dan berkembang, membantu agar hubungan kerjasama antar gereja Katolik dengan gereja-gereja Kristen lainnya semakin mantap dan berkembang, membantu agar hubungan persaudaraan antar gereja Katolik Indonesia dengan umat pelbagai agama dan wadah penghayat kepercayaan lainnya semakin mantap dan berkembang, menggalang kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah dan instansi-instansi lainnya. Kami mohon kepadamu Tuhan, utuslah Roh Kudus ke atas para hamba-Mu ini, yang demi Engkau mereka telah menyediakan diri dalam tugas perutusan ini. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga wajah Kristus memancar lewat mereka, supaya semua orang yang menyaksikannya mengakui bahwa Kristus sungguh hadir dan membawa damai serta kerukunan dimanapun segala perbedaan itu berada. Kami mohon bimbinglah mereka, agar di dalam menjalankan tugas perutusan ini, mereka senantiasa menyadari penyelenggaraan ilahi-Mu, dan oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu sendiri, mereka dimampukan menjadi pembawa damai dan pemersatu di tengah keberagaman ini. Seluruh doa dan harapan ini kami hantarkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari, dengan pengantaran Yesus yang hadir di sini, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa di surga. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa memberikan kekuatan serta kesembuhan bagi Bapa Suci Fransiskus, dan juga senantiasa memberikan sukacita bagi para uskup dan para imam dalam mewartakan kabar sukacita, serta senantiasa membawa damai dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang turut berjuang dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama, semoga Allah Bapa senantiasa menganugerahkan roh kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka dimampukan untuk berdialog dalam usahanya mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Marilah kita mohon. Bagi seluruh pemuka agama di negeri kita, Indonesia, semoga Allah Bapa membimbing mereka agar senantiasa mewartakan damai dan cinta kasih kepada seluruh pemeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita mohon.
bagi para bapa dan ibu. Semoga Allah berkenan mendampingi para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, agar anak-anak mereka menjadi pribadi-pribadi yang toleran dan senantiasa menghormati orang lain yang berbeda keyakinan dan kepercayaan. Marilah kita mohon. Bagi seluruh rangkaian acara rapat pleno Komisi HAK KWI, semoga Tuhan senantiasa hadir di setiap acara dan Roh Kudus senantiasa membimbing seluruh peserta pleno, panitia, dan siapapun yang terlibat dalam acara ini, sehingga acara ini dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan dan nantinya dapat menghasilkan buah, khususnya untuk kerukunan antar umat beragama di negeri kita tercinta ini. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan kita masing-masing, marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur persembahan kami ini. Semoga kami semakin mampu mengandalkan Engkau dalam hidup kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami,
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, bersama para Bapak Uskup dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, sebab selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam Ekaristi Kudus ini. Kuatkanlah kami untuk melawan segala hawa nafsu duniawi, agar kami mampu menyerahkan segenap hidup untuk melayani-Mu dalam diri sesama kami, sampai kami bersatu dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak Uskup yang Komisi HAK KWI pada hari ini, jadwal yang kita miliki mulai dari hari ini sampai tanggal 27 adalah kemurahan hati dari Bapak Uskup yang berkenan di awal tahun sesudah tanggal 24 Januari yang lalu kami serah terima tugas pelayanan ini, lalu saya bersama staf Komisi HAK KWI, Mas Edi, merancang jadwal pleno di awal tahun ini. Semoga nanti 3 tahun ke depan, karena pleno itu 3 tahun sekali, kita mempunyai semacam renstra bersama dengan semua keuskupan yang ada di bagian kita. Tadi saya lihat hadir juga Romo Yus Bintoro, kolonel ya, sebagai representasi dari Keuskupan TNI Polri. Jadi untuk pertama kalinya kita melibatkan, biasanya hanya dihitung 36 atau 7, yang sekarang 38 keuskupan teritorial, tetapi kali ini kita libatkan keuskupan kategorial. Maka terima kasih. Terima kasih juga kepada Komsos, teman-teman Komisi Komunikasi Sosial yang ikut di dalam pelayanan kami di pleno ini. Mereka full timnya membuat live streaming untuk misa kita. Jadi misa kita tadi di live streaming kan Bapak Uskup, nanti yang nonton seluruh dunia. Moga-moga mereka tidak mendengar waktu Bapak Uskup Mentiko, Uskup tidak punya otak. Nanti saya edit nanti. Terima kasih juga kepada Komisi Liturgi, Komisi Komsos tadi Mbak Fani CS, Komisi Liturgi Mas Didik CS, yang ikut di dalam persiapan dan pelaksanaan misa pembukaan ini. Tentu terima kasih kepada paduan suara dari Paroki Santo Yakobus Kelapa Gading, yang meskipun kita minta secara mendadak, tetapi mereka sudah siap, mau minta berapa lagu pun siap untuk melayani, sehingga hari ini betul-betul kita mendapat berkat. Hari biasa, tetapi atas seizin dari Sekretaris Komisi Liturgi, kita boleh mengenakan kasula warna putih. Bahkan tadi komplit sak kemuliaannya pun kita nyanyikan, karena tanda syukur dan sukacita menyambut pleno yang oleh Bapak Uskup 6 tahun baru sekali ini ada pertemuan seperti ini. Matur sembah nuwun, terima kasih Bapak Uskup atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk penyelenggaraan pleno pertama kali ini. Tentu terima kasih kepada para romo yang jauh dari berbagai keuskupan dengan perjalanan yang panjang. Segala urusan pada prinsipnya nanti ditanggung oleh konferensi wali gereja. Maka semua hal yang terkait dengan pengeluaran para romo nanti silahkan dilaporkan kepada Mas Edi untuk mendapatkan berkat ganti
gitu. Seluruh biaya ditanggung oleh KWI. Kita tentu berterima kasih kepada Presidium yang menanggung seluruh biaya untuk pleno kita. Itu juga dibiayai semuanya oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Terima kasih dan selamat kepada para pengurus minus Romo Endro di lantai in absentia. Nanti beliau minta berkat khusus dari Bapak Uskup untuk pelantikan karena pernah sesama sebagai imam Keuskupan Bogor meskipun nasibnya berbeda. Mari sekarang habis ini nanti kita akan melanjutkan dengan sesi perkenalan dan para Romo, Bapak Uskup, saudara-saudara, nanti di lantai 8 kita akan mengadakan pertemuan di aula tersebut. Pada momentum ini nanti akan ada penghargaan yang akan kita berikan atas nama Komisi HAK KWI untuk 7 ketua umum pemuda lintas agama. Dari Islam itu ada 2, NU dan Muhammadiyah, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik juga Kristen. Jadi kalau ditanya agama di Indonesia berapa, bukan lagi 6 tetapi 7, karena Islam punya 2 denominasi, Muhammadiyah dan NU. Mereka akan hadir di tengah-tengah kita pada saat jamuan makan malam nanti. Mereka sebetulnya sudah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Paus Fransiskus, karena kalau Paus tiba di Indonesia tanggal 3 sampai 6 September, bulan Agustus mereka sudah menandatangani deklarasi Vatikan Jakarta. Orang-orang muda lintas agama yang menurut saya itu sangat dahsyat. Maka kepada mereka nanti akan kita berikan penghargaan. Bapak Uskup sendiri akan memberikan penghargaan itu kepada mereka. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Sebelum di skip tadi, Uskup tidak punya otak, tidak. Uskup tidak jualan otak. Uskup jualannya hati. Jadi prestise yang gratis, yang luar biasa dari Tuhan, berkat itulah yang kami akan tawarkan, bukan prestasi yang kita cari dengan otak. Kita siapkan diri dan hati kita untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan hari ini, sekarang ini, sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Para pengurus, saya undang untuk maju. Kita berdoa bersama. Kalau dikhususkan semua keputusan dan keputusan.
Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam